Penyanyi Denada, yang akrab dikenal dengan suara merdu yang menghibur jutaan hati, kini harus menghadapi gugatan perdata senilai 7 miliar dari Ressa Rizky Rosano, seorang pemuda berusia 24 tahun yang mengaku sebagai anak kandungnya dan menuduh adanya penelantaran. Perkara ini telah tercatat di Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak 26 November 2025, dan yang tak kalah menariknya, melibatkan sosok paman Denada, Dino Rosano Hansa, yang selama ini telah mengasuh Ressa. Seolah sebuah serial drama yang dirancang dengan sangat cermat, konflik keluarga ini justru terpampang di depan mata publik, seolah ingin menunjukkan bahwa kehidupan nyata bisa lebih dramatis dari fiksi yang dibuat-buat. Melalui kuasa hukumnya, Denada menyampaikan rasa kesalnya bahwa konflik keluarga yang seharusnya diselesaikan di dalam rumah tangga justru harus berujung pada jalur hukum, apalagi melibatkan orang yang selama ini dianggap sebagai bagian dari keluarga inti. Pihak Denada dengan tegas membantah tuduhan penelantaran dan menyatakan bahwa mereka telah memberikan tanggung jawab finansial yang sewajarnya, bahkan telah menyiapkan berbagai bukti untuk menghadapi persidangan. Meski konflik ini syarat dengan luka emosional yang dalam, Denada memilih untuk bersikap tenang dan tetap berharap bahwa ada jalan damai yang bisa ditempuh. Sidang mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 15 Januari 2026, namun sayangnya, Denada tidak dapat menghadiri secara langsung karena sedang dalam proses syuting. Kasus ini juga mengingatkan kita akan betapa kompleksnya hubungan keluarga, terutama ketika ada unsur keturunan dan tanggung jawab yang terlibat. Terkadang, cinta dan kasih sayang yang seharusnya menjadi dasar keluarga justru bisa terhalang oleh masalah materi dan kesalahpahaman. Seolah sebuah peta yang penuh dengan jalan buntu dan belokan tajam, hubungan keluarga seringkali membutuhkan kesabaran, pengertian, dan kerja sama yang besar untuk bisa menemukan jalan yang benar. Tak jarang kasus serupa melanda tokoh publik di berbagai belahan dunia, di mana masalah pribadi yang seharusnya rahasia justru menjadi konsumsi publik. Seolah ada aturan tersembunyi bahwa orang yang berada di sorotan harus siap memiliki setiap sudut kehidupan mereka diperiksa dan diperdebatkan. Semoga kasus ini bisa menemukan titik terang dengan cara yang paling baik bagi semua pihak, dan menjadi pelajaran bahwa bahkan di tengah kilau sorotan, keluarga tetaplah sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan penuh rasa hormat, bukan hanya sebagai bahan tayangan yang menghibur khalayak ramai. Ada bahagia, ada takut, ada bingung, semua campur jadi satu. Dan waktu itu saya sadar, ini bukan cerita main-main. Denada sempat bilang pelan ke saya, sambil natap bayinya. "Mas, ini anak saya." Kalimatnya pendek, tapi berat. Sejak hari itu saya tahu posisi saya bukan cuma supir. Saya jadi orang yang ikut menyimpan rahasia hidup seseorang. Dan rahasia ini bukan kecil. Ressa waktu itu diasuh sama pamannya, adik kandung ibunya Denada. Awalnya kelihatan baik, rumahnya sederhana, lingkungannya tenang. Alasan mereka waktu itu cuma satu, katanya demi keamanan, supaya Ressa tumbuh normal, supaya nggak kena gosip. Saya nurut, saya pikir itu masuk akal. Tapi yang saya lihat selanjutnya bikin saya sering mikir sendiri. Denada nggak pernah ngenalin dirinya sebagai ibu. Ressa manggil Denada bukan dengan panggilan ibu. Dia nganggap Denada cuma tamu, orang jauh. Kadang datang, kadang hilang. Setiap kali kami mau pulang ke Jakarta, Denada selalu lama berdiri di depan rumah itu. Tatapannya kosong, seolah pengen bilang sesuatu tapi nggak sanggup. Di mobil, beliau sering nangis pelan. Saya pura-pura nggak dengar. Bukan karena nggak peduli, tapi karena saya tahu kalau saya ikut campur, semua bisa berantakan. Uang tetap dikirim, kebutuhan tetap dipenuhi, tapi kehadiran sebagai ibu, itu yang gak pernah benar-benar ada, dan itu yang akhirnya jadi luka paling dalam buat Ressa. Saya tahu sejak awal, anak itu akan tumbuh dengan pertanyaan, dan suatu hari, pertanyaan itu akan minta jawaban. Dan hari itu, sekarang sudah mulai kelihatan arahnya. Setelah Ressa lahir, saya baru tahu satu hal lagi yang selama ini benar-benar disembunyikan. Denada itu bukan cuma punya anak, dia juga pernah menikah, nikah siri. Dan saya tahu karena saya ikut ngantar ke hari itu. Gak ada gedung mewah, gak ada pesta, gak ada tamu banyak. Tempatnya sederhana. Orang-orangnya itu-itu saja. Dan saya ingat betul wajah Denada waktu itu. Bukan wajah orang bahagia sepenuhnya. Lebih ke wajah orang yang nekat. Laki-laki yang jadi suaminya itu bukan orang sembarangan. Dia artis ibu kota. Wajahnya sering muncul di layar. Tapi hari itu dia juga kelihatan tegang. Sama-sama takut ketahuan. Sama-sama sadar kalau hubungan ini kebuka,
karir dua-duanya bisa hancur. Saya nggak mau sebut nama. Dari dulu sampai sekarang, cuma saya yang tahu siapa dia. Dan itu bukan karena saya bangga, tapi karena dari awal Denada minta satu hal lagi ke saya. Mas, kalau ini sampai keluar, hidup banyak orang bisa rusak. Saya anggap itu amanah, dan saya pegang sampai sekarang. Pernikahan itu nggak lama, hubungannya juga nggak sehat, bukan karena nggak cinta, tapi karena tekanan. Emak masih SMA, dititip di keluarga Medan, keluarga dari ayahandanya. Tinggal menunggu waktu aja. Akankah yang Medan speak up? Akankah yang Medan... Pokoknya bisa-bisanya aku lah gitu ya. Ini yang namanya Bangkok, ini tempat aku tidur di sini, ini apa yang kayak gitu lah. Dan dia seneng-seneng aja karena kan jadi kayak jalan-jalan, aku ngoceh aja tuh. Terus pas hari keberapa aku udah gak tahan, aku kangen banget sama dia. Aku masih pakai itu, masih pakai doskas. Aduh, kenal lagi. Masih pakai doskas. Udah gitu aku halo gitu sama dia. Terus dia gini. Ya karena saya merasa kasihan anak ini, tahu sudah satu hati sendiri saya kasihan. Tapi mau ya ada batas yang sangat saya telepon kan. Guys, ini ada info lagi terkait misteri jati diri Reza terungkap setelah Emilia meninggal, guys ya. Wah, ini seperti apa infonya, guys ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe UKKV supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Dan yang sudah subscribe, aku nggak bisa nyebutin satu-satu karena banyak juga yang subscribe. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya, guys ya. Dan kalian harus jaga kesehatan, guys. Sepertinya ini lagi musim sakit ya, termasuk aku juga masih belum sakitnya, udah berapa, hampir seminggu lebih belum sembuh total, guys. Jadi mungkin ada virus apa ini yang membuat. Pokoknya mah pas kemarin aku ke dokter itu banyak banget orang-orang yang gejalanya hampir mirip ya, seperti gejala flu, pilek gitu, batuk, dan itu hampir serupa, guys. Aku lihat ya, keluhannya sama. Nah, ini kita balik lagi ke konten. Kira-kira info seperti apa dari Denada dan Reza ini, kita lihat bareng-bareng, guys. Kita reaction seperti biasa, kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa dengan bijak ya, guys ya. Yuk kita tetap bareng-bareng, guys. Reza Rizky Rosano mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai asal-usulnya. Ia mengaku baru berani mempertanyakan jati dirinya dan mengetahui bahwa Denada adalah ibu kandungnya setelah sang nenek, Emilia Contessa, meninggal dunia. Kuasa hukum Reza menjelaskan bahwa kliennya lahir di Jakarta pada tahun 2002. Kabarnya, saat itu Denada menawarkan siapa saja yang bersedia merawat Reza, hingga akhirnya ia dibawa ke Banyuwangi untuk diasuh oleh paman dan bibinya. Meskipun sudah mengetahui sosok ibunya, Reza mengaku hingga saat ini masih belum mendapatkan informasi apapun mengenai identitas ayah biologisnya. Waduh. Awalnya saya kerja sama Nah, ini asisten rumah tangga Denada ya, Sophia. Wah, namanya Sophia, guys. Bu Emilia Contessa. Setelah udah, ya mungkin saya suruh ngurus anaknya Mbak Dena, jadi saya diambil seterusnya sama Mbak Dena. Sakira ya. Sekarang mah namanya Aisyah. Sebenarnya sih saya nggak tahu ya, cuma ya aku juga kaget kemarin dengar-dengar, oh loh, ada kabar katanya ada yang aku namanya anaknya Mbak Dena, Reza gitu ya. Aku kaget gitu. Emang sih saya dari dulu juga tahu ya, ada namanya Reza ada, tapi saya nggak tahu anak siapa gitu. Anak siapa ngakunya kalau di dulu? Kalau dulu sih emang aku nanya juga, nggak tahu anak mamanya siapa gitu. Ya namanya anak kecil, masih kecil, dulu kan masih kecil. Ya sekitaran kelas 6 apa kelas SMP kelas 1 pokoknya saya tuh. Itu anak itu emang dari dulu udah ada. Cuma saya nggak tahu mamanya siapa. Nah sekarang berita rame, heboh, jadi saya juga gimana ya, apa bener apa enggak gitu doang. Selama ini ya emang sih sama Ibu Rati, tapi dikirain aku anaknya Ibu Rati. Gitu. Si Reza itu. Iya, makanya aku kaget, nggak percaya. Kalau aku nggak percaya kalau Reza anaknya Mbak Dena. Itu aku nggak percaya beneran. Kalau Ibu Rati itu siapanya? Kalau Bu Rati itu adik iparnya Bu Emil. Jadi suaminya Bu Rati namanya Dino. Dino itu adiknya Bu Emilia Contessa almarhum. Dino itu, jadi Tante Rati sama Dino itu istrinya. Jadi Om Dino itu
adiknya Ibu Emilia Kontesa, adik kandung Oh. Om Tino. Jadi Om diurus Tino. mereka gitu. Tapi setahu saya itu anak dia, anak Ibu Ratisa. Ya. Lah makanya sekarang saya kaget. Waduh Jadi guys. kamu mau meminta tes DNA? Jalan satu-satunya itu tes DNA. Berapa biayanya? Saya biayain. Akhirnya, Denada dan Resa dipertemukan dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Denny Sumargo. Pertemuan tersebut berlangsung penuh emosi dan keharuan. Resa Ini aku belum lihat ada podcastnya ini guys. Emang ada ya ini podcastnya dari si Denny Sumargo sama si Resa ini? Aku belum menyampaikan lihat. harapannya untuk dapat diterima sepenuhnya sebagai anak kandung Denada. Ia pun mengungkapkan keinginan tulusnya untuk memanggil Denada dengan sebutan ibu sebagai bentuk penerimaan dan ikatan batin yang selama ini ia dambakan. Lalu bagaimana respons Denada atas pengakuan menyentuh tersebut? Simak kisah lengkapnya dan tonton. Waduh. Membongkar masa lalu tidak ada saya membongkar masa lalu. Ini hanya rumpian-rumpian kami sesama artis senior. Kami merumpi Sesama ini ya, sesama emak-emak gitu ya, ibu-ibu. dan kami mencocologikan. Dan oh iya benar, oh begini, oh begini, oh begini. Itu cocologi, bukan membongkar. Saya tidak ada hak untuk membongkar-bongkar masa lalu orang. Dan Waduh, tapi dia berani loh, hebat ya Mbak Ibu Teresa ini ya. itu juga kenapa saya tidak tunjuk hidung istilahnya. Karena itu kita cerita dari sesama artis senior dan juga ada yang ngetek saya salah satu akun tweet ya. Salah akun tweet yang mengetek saya. Duh, anak Denada itu 3 orang. Satu hamil pertama saat SMA, pindah ke Australia, di sana lahir dan dibawa ke Medan. Kemungkinan sekarang sama keluarga Denada pihak ayahnya katanya gitu guys ya. Yang kedua banyak banget. Hamil kedua tahun 2002. Wow, lahir di Jakarta terus dibawa ke Banyuwangi, yaitu namanya Resa Rizky Hosano ya. Yang ketiga, hamil ketiga Shakira, lalu ganti nama jadi Aisyah. Oh, yang itu kemarin sakit itu ya. Waduh, jadi ada 3 anak itu maksudnya. Dan teman saya yang dari daerah Medan itu juga cerita ke saya. Teman saya yang di Medan itu bercerita ke saya, ya teman saya di Medan. Terus ada juga salah satu akun yang ngetek ke saya. Dan juga teman-teman artis kita, teman-teman artis senior kita, teman-teman saya itu juga bercerita ke. Waduh. Apa ini? Pupus sudah ternyata Resa dititipkan di 3 tempat ya. Awalnya dititipkan di Medan guys. Waduh. Nah, ini dekat lagi. Denada dengan anak. Denada akui tidak menyangka ternyata ada anak yang ditinggalkan, sangat mengecewakan guys. Waduh. Yang diduga tidak diakuinya yang bernama Reza. Desas-desusnya anak ini dijadikan sopir oleh neneknya sendiri. Sebelum berita ini keluar, di mataku, aku itu ngefans banget sama Denada. Tuh, ngefans banget sama. Ini kokotnya cewek cowok sih, kayak cewek. Karena bagaimana dia mengurusi anaknya yang kecil yang di Singapura pada saat itu, yang kalau nggak salah sakit apa gitu ya, sakit cancer apa sakit apa gitu. Dan di situ saya salut dengan perjuangan seorang ibu ya demi kesembuhan Waduh, iya sih salutnya waktu awal-awal itu yang ngurus Aisyah ya. anaknya. Di balik cerita itu ternyata ada seorang anak yang dispesialkan dan juga ada seorang anak yang ditinggalkan. Waduh, sedih ya. Pihak Resa Kalau untuk mediasi hanya hadir sekali. Kalau gagal mediasi maka lanjut ke persidangan. Jadi kalau persidangan perdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum tidak perlu hadir, cukup puasanya. Oh, berarti cukup diwakilkan saja ya berarti, Bang? Cukup diwakilkan, ya. Berarti ada jalan lain nggak sih, Bang? Mungkin mediasi di luar persidangan itu? Apa? Ada jalan lain nggak sih di luar persidangan? Itu tadi mediasi itu kan sudah, itu kan mediasinya bisa 1 bulan itu, ya. Kalau memang pihaknya nggak mau, ya udah lanjut ke persidangan gitu loh. Wah, itu analisa tajam Hotmart Paris tentang Denada tolak gugatan 7 miliar atas Resa Rizky ya. Menurut pendapat kalian gimana guys terkait info dari Denada? Mungkin kalian ada info lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar. Linknya bisa ditulis di kolom komentar ya. Kira-kira ada info terbaru apa dari Denada dan Resa ini ya. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan
rezeki kalian selalu lancar dan jaga kesehatan guys karena lagi musim sakit gitu ya. Dan see you guys.